kali ini kita mau ngalur ngidul ngobrol. Nah, jadi kesempatan kali ini di ngalur ngidul ngobrol kita kedatangan Bang Ferry, luar biasa. Halo, halo dulu dong Bang Ferry dong. Halo. Oke, terima kasih udah dijamu nih di Jaring Aspirasi. Asik, luar biasa. Kesempatan kali ini nih kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Ferry nih seputar politik ya kan. Cuman lebih spesifiknya lagi adalah ada pertanyaan, kenapa anak muda harus berpolitik? Mungkin bisa dijawab. Untuk sekarang ini mungkin konsep politik anak muda ya lebih cocok ya. Kenapa anak muda itu harus berpolitik? Betul. Jadi kenapa tuh? mungkin tujuannya untuk aspirasi warga itu lebih konsisten, lebih gampang terserap oleh anak-anak muda. Karena saya lihat anak muda zaman sekarang ini kan pengetahuannya lebih supel, lebih banyak ya kan. Yes. Terus juga nggak bisa kita pungkiri dari historinya Indonesia ini berdiri pun, dari founding father kita ini kan 93 tahun yang lalu lah, tepatnya di era-era 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Itu kan negara ini bisa merdeka itu karena anak muda. Campur tangan anak muda. Jujur aja, mau kita mau berperang dengan company, dengan bambu runcing atau apapun, tapi dari segi politik diplomasinya tetap anak muda yang menguasai. Yaitu dari Bung Karno, kan Hatta sampai terakhir sekarang ini. Nah itu, jadi kita nggak bisa memungkiri itu sudah ada sejarahnya. Yes. Dari 93 tahun yang lalu lah kurang Betul. lebih. Jadi sekarang ini anak muda ya harus lebih giat. Betul. Ambil bagian lah ya dalam berpolitik ya. Itu yang mungkin menurut saya secara pribadi kekuatan powernya anak muda sekarang ini kan di regenerasi milenial ini mungkin bisa mencapai titik 94% untuk penguasa di dunia politik. 94%. Karena regenerasi. Jadi kalau kita berkata masa depan itu milik siapa, ya milik anak muda. Sejujurnya bukan milik pendahulu. Pendahulu itu hanya pendiri basically. Oke. Berarti anak muda itu harus ambil bagian dalam berpolitik karena memang sebenarnya tuh dari dulu pun memang udah ambil bagian di situ ya. Iya, cuman tinggal lebih dikembangkan lagi aja ya. Cuman bukannya apa? Karena pada waktu ya kalau kita lihat dari histori sejarah juga ya kan, setelah dari eranya presiden pertama kita ada rasa skeptis itu ada muncul dari pembaharuannya Orde Baru. Jadi ya itu yang membuat trauma sebenarnya. Kenapa dari dulu anak muda tidak berpolitik sih ya? Baru sekarang ini tren-trennya banyak anak muda terjun di dalam dunia politik. Betul. Kenapa? Karena pembungkaman. Yes, pada masa Orde Baru tersebut ya. Nah, itu kan baru muncul itu di era-era reformasi ya. Kebetulan di era 97 ya pernah kita ketahui di mana satu gerakan kembali ya, walaupun tahun 66 itu juga kita nggak pungkiri itu anak-anak muda sejujurnya. 97 itu terjadi di mana dikatakannya pelengseran ya. Nah, sampai terjadi itu, itu baru timbulnya politikus muda kembali. Nah, itulah yang sebenarnya kalau menurut saya bagus sekali ada regenerasi. Karena apa? Mungkin kalau dahulu semua dengan sistemnya di gelombang kedua Orde Baru itu adalah ABS, asal bapak senang, dengan pemikiran yang tidak terlalu simpel. Iyalah, nggih. Kalau di era 97, 98 lah ya, reformasi 98, ada kritik yang dibangun oleh anak-anak muda. Ya sekarang ini mungkin banyak contoh lah yang bisa kita lihat dari sosok-sosok wakil rakyat yang ada. Betul. Nah itu yang sebenarnya kenapa ditanyakan kenapa anak muda sih harus terjun di politik, ya karena pemikirannya sekarang ini kebebasan. Betul. Kebebasan untuk berpolitik, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, ya kan, sesuai dengan keinginan generasi yang sekarang. Betul. Yang dapat disampaikan melalui untuk generasi yang sekarang. Itu tujuannya, mewujudkan. Yes. Karena nggak mungkin, artinya gini, kalau orang tua yang sebelumnya kan pendahulu itu tidak memikirkan bagaimana apa sih yang diinginkan anak muda, karena mereka bersifat yang diinginkan adalah diri dia sekarang, yang penting anak turunan gua aman ya kan, mungkin. Tapi untuk pengembangannya kita lihat sebelum sampai di era itu reformasi
tidak ada tuh namanya gerakan-gerakan politik anak muda yang diaspirasikan di dalam forum. Nah, dari 98 itulah muncul bibit-bibit. Nah, sampai sekarang ini yang trademarknya yang mungkin sekarang ada banyaklah partai-partai yang menggenerasi ya. Meregenerasi kembali anak-anak muda, jadi sampai mewujudkan partai anak muda yang isinya adalah para kaum intelektual dari anak-anak muda. Yes, berarti diharapkan juga nih ada gagasan-gagasan baru lah ya dari generasi-generasi yang muda gitu ya Pak. Seharusnya sebenarnya bukan gagasan ya, mungkin ada perubahan, sedikit perubahan. Kalau gagasan itu mungkin sudah ada yang berlangsung, kita nggak bisa pungkiri yang lama, generasi yang sebelumnya juga ada yang bagus. Yes. Tapi mungkin dengan masuknya anak muda dalam dunia politik bisa menambah atau memperbaiki daripada contoh-contoh yang tadinya cuma ya konvensional lah. Misalkan ya contoh anak muda ini kan bersifatnya berani. Kalau di dekade yang dahulu ya mungkin tidak ada rasa transparansi. Kalau sekarang anak muda yang terpanggil dalam dunia politik maunya transparan, betul. terbuka, Betul. ya kan? Kalau dulu ya mungkin ya kita bahasa yang sekarang terjadi kan masih terjadi korupsi ya, nepotisme, korupsi. Oh bapak gue tingkat tinggi lah, terjadi nepotisme. Kalau anak muda sekarang mungkin itu yang harus dicegah, yang mereka mau. Nah tapi kalau dari yang sebelumnya baik, mungkin diperbaiki dengan masuknya anak muda. Kalau saya rasa sih seperti itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih Bang Ferry. Gimana nih caranya supaya anak-anak muda ini mau ikut serta dalam politik? Nah ini yang agak sulit ya. Kenapa anak muda sekarang ini enggan untuk berpolitik? Karena doktrin yang sudah terbentuk 32 tahun ya mungkin ya waktu itu ya masih membudaya. Jadi bahasanya bungkam. Jadi banyak sekarang ini kalau saya lihat secara di publik ya, di masyarakat, ngapain sih kita berpolitik ya kan? Ya tetap aja ntar orang ujung-ujungnya korupsi. Nah budaya-budaya seperti itu yang mungkin bisa kita wujudkan. Mungkin ada beberapa parpol yang memang punya misi anti korupsi ataupun apalah ya, yang ingin transparan. Nah itu yang sebenarnya bisa membangkitkan gairah-gairah politisi muda. Karena apa? Sayang sekali talenta-talenta mereka. Contoh ya yang lulusan sosial politik, yang lulusan hukum lah, atau punya talenta-talenta yang lain ya, pengembangan alam, KLH, itu yang dibutuhkan seperti itu. Nah sekarang ini harus dihilangkan rasa-rasa skeptis itu yang tadinya rasa pesimis. Kita merubah mengajak anak muda bagaimana yuk salurkan aspirasi Anda melalui partai yang benar-benar kayak anak muda bisa untuk mewujudkan aspirasi yang diinginkan. Tapi nggak semuanya ya, mungkin dalam jumlah pemuda sekarang di Indonesia bisa diserap semua aspirasi kan. Karena setiap wilayah juga berbeda-beda. Nah itu yang dibutuhkan politikus muda itu yang ada di setiap daerah. Kalau yang tua-tua saya rasa ya harusnya juga legowo lah ya. Legowo, betul. Nggak mungkin open minded lah. Iya. Ya. Tapi kebanyakan sekarang ini kan kita muda. melihat tuh banyak parpol ya. Contoh ya parpol, karena konteksnya politik, banyak parpol itu lebih cenderung membangun dinasti. Sedangkan anak muda tidak membangun dinasti. Oke. Jadi kan meregenerasi. Kalau dinasti itu ya turun temurun lah ya. Bapaknya misalkan ketua umum, nanti anaknya lagi turun ketua umum. Itu yang terjadi dari 32 tahun. Nah untuk sekarang ini saya rasa ada suatu keberanian juga anak muda yang akan mungkin bangkit 94% yang nantinya pemilih muda ini 72% lah, kurang 70%-an pemilih milenial ini akan berani terjun kembali di dunia politik anak muda seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih Bang Ferry, tadi kenapa anak muda harus berpolitik udah, gimana caranya supaya anak muda mau ikut berpolitik sudah. Nah, yang berikutnya adalah kelemahannya nih kalau anak muda ikut berpolitik. Nah, menurut Bang Ferry gimana? Ini menarik nih. Kelemahannya anak muda kalau ikut berpolitik. Ini sebenarnya ini bersifat personality ya. Yes.
Jadi menurut saya sih, saya bangga kalau misalkan banyak generasi muda itu terjun dalam politik. Cuman ya mungkin mayoritas jiwa-jiwa muda itu kan spiritnya meledak-ledak. Ya, tabrakin aja lah terus. Ya, gitu pokoknya kan. meledak-ledak ya, mungkin sebagai bahasanya tingkat emosional itu tinggi. Iya. Seakan-akan arogansi ataupun asal berbicara tanpa bukti dan fakta lah bla 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 bla, itu kalau dari pengakuan Pak orang-orang tua. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari bahasanya, mulai sekarang ini kan saya rasa yang terjun di dunia politik anak-anak muda itu bukan orang-orang yang punya nilai edukasi yang dasar, tidak. Mungkin mereka ditempa sampai ke perguruan tinggi ya, dengan title-title yang cukup mencukupi lah di bidangnya masing-masing. Yes. Dan mempunyai pendidikan edukasi yang baik, ya kan, attitude yang baik, sikap yang baik. Cuman kadang-kadang juga ini yang terjadi di masyarakat, dilematisnya apa? Pada saat tampil di forum terbuka, ya contoh lah misalkan di suatu sidang terbukanya anggota dewan ataupun apa dalam dunia politis, itu terjadi perdebatan-perdebatan yang sengit. Kadang-kadang kalau kita nonton sendiri antara anak muda dengan yang lebih senior itu nggak nyambung. Jadi anak muda itu seakan-akan politikus muda ini seakan-akan ngotot dengan pendapat seperti ini, dengan bahasanya seperti ini. Cuma ditanggapi dengan politikus senior itu, lu sok tahu lu bahasanya kemarin sore. Kemarin sore lah atau apa, ya kan dianggap remeh. Nah, itu sebenarnya yang mendorong anak muda politikus muda itu untuk suatu pembenaran. Sebenarnya bukan untuk mencari suatu pembenaran, tapi meluruskan. Harusnya janganlah menggunakan metode yang konvensional atau metode yang lama. Bagaimana kalau kita tawarkan dengan metode yang baru? Nah, itulah suatu, kalau saya lihat sih untuk sekarang ini cukup baik lah ya. Jadi apa bahasanya, kalau kita lihat dari politikus muda yang ada di dalam suatu yang masuk di dalam suatu parpol dan dia terjun menjadi satu fraksi dan dalam sidang, itu sidang tersebut, acara-acara tersebut jadi hidup. Kenapa? Karena ada yaitu suatu argumentasi, Betul. suatu penjelasan yang bisa ditransparansikan kepada masyarakat. Betul. Dan masyarakat bisa menilai sendiri. Karena selama ini apa? Coba kalau kita melihat flashback ke belakang, yang ada cuma manut, nge bahasanya. Kalau sekarang tidak ada argumen, cuman banyak dipelintirkan. Pelintirkannya apa ya? Itu saya bilang, wah anak muda cuma cari sensasi, politikus muda cuma cari sensasi. Padahal sudah ada bukti dan fakta yang dibawa secara maksudnya tertulis ya. Yes. Jadi ada bukti-bukti oriented yang dibawa. Mungkin saya rasa politikus muda juga tidak main asal cuak, karena apa? Mereka berdasarkan adanya, mereka ada analisanya, betul. Nah, ini cuman kadang-kadang tidak nyambung dengan politikus lama. Contoh saya juga melihat juga banyak, artinya gini, ada juga politikus, saya nggak pesimis dengan politikus senior. Politikus senior juga ada juga mengembangkan beberapa politikus muda yang untuk regenerasinya. Yang mungkin alhamdulillah sampai sekarang ini ya memang ada beberapa yang kita bilang dinasti turunan, tapi ada juga dari orang lain. Nah, itulah ya, kita berharap sih anak-anak muda bisa, adik-adik muda terutama kayak Roji nih masih cocok nih untuk jadi politikus. Saya kan bisa terjun, siapa tahu masuk terjun bebas. Jangan, harus bisa politik. Begini loh, pandangan politik itu tidak harus semena-mena menjadi tidak harus menjadi seorang wakil rakyat, atau tidak harus menyampaikan, tidak harus duduk mempunyai suatu jabatan di dalam parpol. Politik itu buat saya secara pribadi, contoh saya bukan orang yang duduk di dalam suatu parpol ataupun di kabinet ataupun apalah, saya nggak ada. Tapi kekuatan politik itu tidak bisa kita pungkiri. Misalkan gini, saya menggunakan power ini tersebut. Misalkan saya menjadi salah satu anggota parpol. Saya menjadi satu anggota parpol. Saya menggunakan apa sih yang ada? Misalkan saya untuk mengapresiasikan kepada masyarakat. Misalkan ada masyarakat yang terkendala di dalam rumah sakit.
ditolak. Kalau selama yang dulu-dulu kan mau masuk rumah sakit harus ada DP ya kan, Yes. harus ada ini. Nah sekarang semenjak pemerintahan yang sekarang BPJS ada gratis. Iya. Tapi tanda kutip bisa alasan reasonable, kita nggak bisa pungkiri alasan kamar penuh lah, pelayanan penuh lah Iya. di situ, ataupun tidak dapat pelayanan yang seharusnya cukup untuk masyarakat. Nah pada saat kalau kita mengunjungi atau kita dapat laporan itu di warga sekitar kita mengetahui, kita bisa menggunakan. Jujur saya sering menggunakan. Misalkan gini, saya ada warga saya dirawat di rumah sakit A. Terus saya lihat kenapa jatah air sedikit. Seharusnya kan orang minum dengan kategori air 1,5 liter, tapi yang diberikan di salah satu rumah sakit itu cuma 300 ml. Itu kan jauh. Padahal ada kondisi dia sakit. Itu warga tidak mampu. Sedangkan yang menjaga itu harus membeli. Nah, dengan kekuatan politik, misalkan saya pernah gunakan, jujur, saya tanya kenapa nih rumah sakit ini, Pak ini standarnya gini, ya kan? Ini standar rumah sakit kita. Saya bilang tidak bisa. Ini sudah faktor human. Ini adalah kemanusiaan. Jadi rumah sakit mau tidak mau bukan air mineral. Memang standar air mineral yang diberikan, tapi minimal bisa direfill. Nah, kalau ada rumah sakit yang komplain Pak itu nggak bisa, Bu. Tolong dicatat, siapa yang bilang tidak bisa? Di situ ada pantry, bisa memberikan teko yang isinya air minum, yang layak minum. Itu kan membantu. Jangan orang susah, sudah sakit, lagi susah, harus mengeluarkan biaya. Saya rasa saat kita negosiasi, dia tahu kita dari parpol, rumah sakit juga akan. Ya saya ngalamin beberapa kali lah, itu agak sungkan sama kita. Oke, Jadi bukan harus terjun di Jadi langsung aja nih, saya potong nih, maaf nih Bang Ferry. Berarti intinya kalau boleh disingkat dalam beberapa kata atau satu kalimat, kelemahannya apa kalau menurut Bang Ferry? Ya, kita harus kita sebenarnya kalau titik kelemahan bahasa saya itu bukan suatu kelemahan, tapi bagaimana mensinkronisasikan aja. Anak muda itu apalagi yang sudah berpendidikan tidak ada suatu titik kelemahan. Ya kelemahannya itu kita nggak bisa ngejudge seseorang, tapi saya rasa lebih cenderung kalau bagaimana sinkronisasi antara politikus senior dengan politikus muda. Bahasa saya. Berarti tinggal gimana sinkronnya. Iya, menyeimbangkan aja sebenarnya, balancingnya itu bisa ketemu. Saya rasa. Kalau ya itu tadi, kalau misalkan politikus tua yang mau menerima, oh iya juga ya masukan dari politikus muda ini bagus dan wacananya untuk ke masyarakat bagus, saya rasa bisa berjalan. Oke, baik. Langsung kita ke pertanyaan terakhir. Waduh, udah terakhir. Kayaknya agak aman nih kan. Pertanyaan terakhir nih, Bang Ferry. Gimana peranan politisi muda saat ini menurut Bang Ferry? Kalau untuk sekarang ini yang ada di Dewan ya, baik di DPR RI ataupun di DPRD tingkat daerah, khususnya Jakarta ya, saya skopnya Jakarta, saya melihat sudah cukup baik. Karena apa? Ya berani mengkritisi perubahan daripada aturan-aturan yang sudah ada, yang sebelumnya sudah ada, untuk tujuannya memperbaiki. Saya rasa bagus. Berani fight lah ya. Berani fight. Walaupun belum hasilnya belum benar-benar bisa change, bisa berubah. Tapi minimal suasana sidang itu suasana dalam diskusi tersebut hidup. Betul. Itu yang sebenarnya baik banget saya bilang. Karena tidak ada monotonnya asal bapak senang atau oh iyalah atau apa. Tak hanya sebatas mendengarkan lah ya. Karena mungkin keterbatasan politisi muda sekarang ini kan masih berapa persen sih kalau di tingkat nasional dan tingkat daerah lah ya. Mayoritas masih politisi senior yang sudah 2 dekade, 3 dekade yang sebelumnya sekarang masih berdiri. Nah saya sih berharapnya sih di pemilu 2024 nanti ya banyak sekali nih rekan-rekan politisi muda terjun di dalam dunia politik, ya kan, bisa menyalurkan aspirasi buat rekan-rekan terutama warga di daerah dapilnya sendiri. Pengembangannya apa? Ya kan? Karena ya kita harus buang dulu polanya, tujuannya gue masuk politik supaya gue kaya. Nah itu nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak bisa. Saya rasa masyarakat juga sudah jenuh ya dengan kata KKN ya, kolusi dan nepotisme tuh kayaknya sudah walaupun
pemikiran orang tua dulu tetap nggak jauh lah, tapi nggak bisa. Ini saya rasa sudah ada perubahan-perubahan. Contohnya ya kita lihat ya, walaupun ada beberapa parpol yang masih kita singgung, masih ada dinasti-dinasti lah ya, sistem kekayaan turunan ataupun jabatan turunan masih ada terjadi, kita nggak bisa pungkiri. Tapi kalau untuk secara nasional, secara ruang lingkupnya di anggota dewan bagus sekali. Saya rasakan apa ya, itulah ada input dan output yang belum bisa, yang keluar pun belum tidak sesuai. Saya rasa belum waktunya. Tapi minimal sudah bisa menyampaikan, sudah bisa membuka wawasan masyarakat di luar. Karena apa ya? Mohon maaf, media sekarang ini kan banyak pendukungnya, baik media digital, ya kan, terus televisi, ya kan, media-media yang lain. Ya, apalagi sekarang zaman udah 5G lah ya, atau 4G lah ya. Jadi internet itu aksesnya lebih cepat. Dan saya rasa politikus muda akan memanfaatkan seperti itu. Anak-anak muda itu lebih cenderung, kita lihat aja anak SD aja sudah pegang gadgets. Jadi informasi itu akan lebih cepat ditangkap. Lebih cepat. Nah, itu kan menjadi perbandingan. Cuman sekarang ini kelemahannya, inilah yang saya sarankan kepada rekan-rekan muda. Kita harus bisa menyimak. Karena apa? Itu juga sangat rentan. Karena bisa membuat pola-pola masyarakat umum itu menjadi terbalik. Yang seharusnya benar menjadi salah. Jadi diputarbalikkan, hal-hal yang salah menjadi benar. Nah, itu yang harus benar-benar yang mungkin sensitif lah ya. Opininya tuh harus digiring ke arah yang positif ya. Nah, karena apa? Karena ini masih terlalu open kan. Tapi kalau untuk penjajakannya saya rasa bagus. Peluangnya bagus untuk politisi muda. Kita kalau memanfaatkan digital. Saya rasa seperti itu. Oke. Berarti tadi peranannya untuk politisi muda saat ini bisa dibilang sudah ada perkembangan lah ya, Bang Ferry ya. Tapi belum mencapai titik klimaks ya. Belum optimal, namun udah menuju ke arah tersebut ya. Betul. Udah menuju, karena kita udah mulai merangkak lah buat saya. Ada perkembangan jadi hidup. Coba kalau Bro Oji lihat dalam sidang-sidang MPR DPR ataupun apalah ya, kayaknya kan ada debat nih, misalkan ketua MPR memberikan keputusan gini, tapi ada yang interupsi. Itu kan suatu sidang yang hidup. Kalau dulu hanya menjelaskan, baca konteks, tak, setuju, ketok palu. Kalau sekarang tidak, ada inputnya, sampai titik klimaks. Walaupun outputnya nanti ada final yang mengambil keputusan. Minimal dia sudah menyampaikan. Itu saya rasa itu yang membuat demokrasi kita bisa hidup. Betul. Nah, tapi jangan salah juga. Kenapa tuh? Ini hebatnya daripada presiden kita. Lihat saja semua staf khususnya, asisten staf khususnya itu diisi anak-anak muda. Betul. Baik dari pariwisata, baik daripada jubir-jubirnya itu. Saya rasa teman-teman banyak politisi muda di situ. Jadi lebih klop. Karena saya rasa memang udah waktunya Indonesia ini diisi oleh generasi muda. Nah, itu makanya saya berharap sih banyak para calon-calon politisi muda ini yuk berlomba, salurkan aspirasi, salurkan kemampuan guna membangun negeri ini. Itu yang saya ingin, harapan saya. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kritis inilah. Cuman satu catatan saya, mungkin dari politisi tua yang sudah almarhum, nggak bisa kita membodohi masyarakat seterusnya. Itu. Oke deh, Bang Ferry, terima kasih banyak nih untuk pembahasan kali ini perihal anak muda tuh harus berpolitik atau enggak sih gitu. Ternyata tuh banyak gitu poin-poin positifnya di mana anak muda itu bisa mengambil peranan dalam politik. Oke, cukup ngalur ngidul ngobrol kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak.